Kalau kamu pikir rumahmu adalah milikmu dan keluargamu, dan ini adalah istanamu, sepertinya kamu telah lalai. Karena sebenarnya dalam istanamu ini ada istana lainnya. Mereka membangun istananya dengan bahan baku utamanya adalah istanamu. Tidak percaya? Mari kita tengok beberapa sudut di rumahmu. Ketemu. Ini adalah rayap, semut putih, atau anai-anai. Di video kali ini, kita akan sama-sama mencari tahu tentang koloni yang membangun istananya di dalam istanamu. Rayap adalah serangga sosial dari anggota infraordo Isoptera, bagian dari ordo Blattodea. Kalau kamu bingung apa itu ordo Blattodea, itu adalah bangsa seperti kecoa dan coro. Di Indonesia, rayap diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Pengelompokan ini berdasarkan ekologis sesuai dengan kebiasaan bersarang dan makan mereka. Yang pertama, rayap tanah. Kedua, rayap kayu kering. Ketiga, rayap kayu basah. Namun, di video kali ini kita akan berfokus kepada jenis rayap yang ada dalam rumahmu. Rayap merupakan jenis serangga yang mudah untuk dijumpai. Selain itu, rayap juga kerap dianggap sebagai hama yang merusak benda, terutama yang berbahan dasar dari kayu. Rayap sangat menyukai tempat yang gelap dan lembab, namun tetap memiliki suhu yang hangat. Itulah yang membuat mereka bersarang di dalam kayu, atau mendekati permukaan tanah. Siklus hidup rayap dimulai dari telur lunak berwarna jingga transparan, yang selanjutnya akan berkembang menjadi larva. Larva ini kemudian akan tumbuh menjadi rayap muda, yang disebut nimfa. Hingga mereka menjadi sosok rayap dewasa dan memilih perannya. Entah nanti salah satu mereka akan jadi rayap pekerja, rayap prajurit, atau akan menjadi rayap alates, atau disebut juga rayap reproduksi. Rayap pekerja merupakan jumlah terbanyak yang ada di koloni ini. Tugas koloni satu ini sangatlah banyak. Di antara tugas mereka ialah mencari dan menyimpan makanan, merawat induk dan merawat larva, membangun dan memperbaiki sarang. Rayap dari kasta inilah yang dapat merusak bangunan kayu di rumahmu, karena mereka memiliki kemampuan mencerna selulosa dalam kayu, di mana hasil pencernaan ini akan dimuntahkan dan dipersembahkan sebagai makanan untuk induk, prajurit, dan para larva. Nanti di bagian bab 3, kita akan sama-sama cari tahu mengapa mereka mampu mengunyah dan mencerna kayu yang keras ini. Koloni selanjutnya ada rayap prajurit. Seperti namanya, prajurit. Koloni satu ini bertugas menjaga sarang dan keseluruhan koloni. Kasta prajurit memiliki spesialisasi anatomi dan perilaku untuk melawan serangan musuh. Rayap jenis ini memiliki rahang yang besar dan tidak mampu mencari makan sendiri. Mereka bergantung pada rayap pekerja untuk menyediakan makanan untuk mereka. Dan maksimal masa hidup mereka hanya kurang lebih 1 tahun. Kasta berikutnya adalah kasta yang sangat penting dalam koloni ini. Dia adalah rayap reproduksi, atau alates. Rayap-rayap ini adalah calon raja dan ratu koloni baru nantinya. Untuk menjadi laron, nimfa rayap harus melalui proses metamorfosis tidak sempurna. Bentuk tubuh mereka saat ini masih ramping. Dan hanya mereka yang mempunyai sayap di kerajaan rayap. Sayap ini diperlukan untuk berpindah tempat untuk membangun koloni baru.
Dan inilah bentuk mereka saat menjadi ratu rayap. Sangat besar apabila dibandingkan dengan rayap kasta lain. Dulu mereka kecil dan bersayap. Sampai pada fase ini, tugas baru mereka adalah hanya fokus bereproduksi. Ya, tugasnya hanya bertelur. Mereka mampu bertelur hingga 30.000 butir setiap harinya. Ada fakta menarik mengenai koloni rayap ini. Kasta pekerja dan kasta prajurit pada koloni ini, mereka tidak mempunyai mata. Ya, mereka buta. Kalau mereka buta, bagaimana rayap pekerja ini berjalan mencari makan dan tidak tersesat dari koloninya? Rupanya mereka memiliki hormon yang spesial. Hormon ini bernama feromon. Mereka menggunakan hormon ini untuk mengetahui jejak temannya, mencari rumahnya, juga mencari makanannya. Dan mereka juga didukung oleh antena yang terletak di kepala mereka. Antena ini berfungsi sebagai pendeteksi cahaya dan bau. Namun fakta menarik lainnya ialah pencernaan mereka. Mereka mampu mencerna kayu yang keras dan mendapatkan nutrisi dari kayu itu. Bagaimana mereka melakukannya? Apakah kamu mampu mencerna kayu? Bang. Tidak ada satupun dari kita atau hewan lainnya yang mampu makan kayu dan mendapatkan nutrisi darinya. Namun rayap-rayap ini, mereka mampu melakukannya. Apa rahasianya? Para peneliti pun meneliti rayap ini. Rupanya, rayap ini tidak melakukannya sendirian dalam mencerna kayu ini. Peneliti ini memberikan sedikit kepulan karbon dioksida kepada rayap ini. Hingga rayap ini mulai pingsan dan buang air besar dengan sendirinya. Rupanya dalam kotoran mereka, setelah diperiksa, kalian akan terkejut. Begitu banyak, mungkin ratusan mikroba, hidup dalam usus rayap. Ada sekitar 1.000 mikroba dalam 1 sendok kecil, kotoran rayap ini. Dan yang besar ini, adalah tikonimpa. Itu bukan jamur, hewan atau lainnya. Itu adalah protista. Dia hidup. Lihatlah pergerakannya. Protista ini sangat penting bagi rayap dalam mengubah kayu menjadi sumber energi. Mereka melakukannya dengan cara memfermentasi kayu. Namun jauh dalam usus rayap, ada bakteri kuat yang mampu menggabungkan nitrogen dari udara dan kalori kayu untuk membuat protein. Jadi, rayap takkan mampu hidup tanpa mikroba-mikroba ini. Mereka tidak akan mampu mencerna kayu. Rayap memang kerap kali dianggap sebagai hama perusak. Banyak orang juga benci dan jengkel kepada koloni satu ini. Namun di balik semua itu, rayap adalah hewan pengurai. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan di dunia ini secara sia-sia. Semua ada fungsinya sesuai tempatnya. Kamu bisa bayangkan hutan tanpa rayap. Akan banyak batang, cabang, dan ranting pohon yang bertumpuk mati, tanpa terurai. Kalaupun rayap merusak rumahmu, mungkin itu ujian, atau peringatan dari sang penguasa alam. Bahkan rayap pun salah satu makhluk yang dimuliakan Tuhan. Makhluk ini pernah disebut Tuhan dalam Al-Quran. Kisah tentang Nabi Sulaiman, yang mana tongkat beliau telah rapuh dimakan rayap, sementara beliau telah lama wafat. Terima kasih buat yang sudah nonton videonya dari awal hingga akhir. Kita ketemu lagi di video-video menarik lainnya. Saya pamit. Sampai jumpa.